vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang Kau limpahkan kepada kami, terutama anugerah paling indah, paling agung, yakni Putramu sendiri yang Kau anugerahkan kepada kami, yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus berkeliling untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Hari ini kami membaca agar kami percaya pada Putramu yang menyembuhkan orang kusta. Kami juga disembuhkan dari kusta secara rohani, yaitu dari dosa-dosa kami berkat pengampunan. Semoga kami tidak tegar hati, tetapi percaya dan dengan rendah hati selalu mengandalkan kekuatan Putramu Yesus Kristus untuk menghadirkan kerukunan, persaudaraan, keharmonisan, perdamaian di tengah-tengah keberagaman. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita. Bacaan pertama dikutip dari surat kepada orang Ibrani bab 3 ayat 7 sampai 14. Saudara-saudara, dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku. 40 tahun lamanya, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang pada keyakinan iman kita yang semula sampai kepada akhirnya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita
sebab dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya serta kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun lamanya aku muak terhadap angkatan itu. Maka aku berkata, mereka ini bangsa yang sesat hati. Mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat istirahatku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita membaca Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Katanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun, orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, renungan ini saya persiapkan dari kantor Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Syukur kepada Allah, 3 hari dari tanggal 13, 14, ini tanggal 15, saya memulai berorientasi, beradaptasi dengan tugas perutusan yang baru di Konferensi Wali Gereja Indonesia, melayani di Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan, membantu Ketua Komisi HAK, singkatannya begitu, HAK singkatan Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan. Ketuanya adalah Bapak Uskup Purwokerto Monsinyur Kristoforus Triharsono. Saya membantu sebagai sekretaris beliau bersama dengan beberapa kawan yang ada di sini dan yang juga
berkantor di sini ada di sebelah saudara saya, Mas Edi. Nah, sejak tanggal 12, 13, 14, juga hari ini dan moga-moga seterusnya, saya akan menghubungkan renungan-renungan harian dengan tugas perutusan yang baru ini. Membangun relasi yang positif, yang baik untuk mewujudkan kerajaan Allah yang dibangun dengan indikator-indikator persaudaraan tanpa diskriminasi, hidup dalam perdamaian, kerukunan, keharmonisan dalam keberagaman. Tentu titik pijaknya setiap kali selalu saya katakan adalah iman akan Tuhan kita Yesus Kristus sendiri yang datang untuk menyelamatkan semua orang. Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup yang kita wartakan di dalam kesaksian melalui dialog untuk mewujudkan kerukunan, keharmonisan dalam keberagaman dan persaudaraan, perdamaian, atau dalam rumusan yang lain yang selama ini saya pergunakan atau kita pergunakan adalah mewujudkan peradaban kasih ekologis, interreligius, dan tentu saja ekumenis. Karena tugas di Komisi Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan juga mencakup aspek-aspek tersebut. Interreligius, lintas agama, dengan apapun agama dan kepercayaannya, dan relasi ekumenis antar gereja Kristen, apapun denominasinya. Dan sangat bagus ketika bacaan-bacaan yang kita renungkan hari ini mendapat konteks dalam rangka hubungan antara agama dan kepercayaan. Dari bacaan yang pertama kita belajar bagaimana bersikap rendah hati, tidak tegar tengkuk dan keras kepala, keras hati. Kadang-kadang kita dikuasai oleh yang namanya sikap tegar tengkuk, keras hati, keras kepala. Karena apa? Merasa diri paling benar, lalu menganggap yang lain itu tidak selamat. Padahal Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan. Maka tidak boleh kita sebagai orang Katolik merasa diri paling benar, paling selamat, lalu yang lain-lain tidak diselamatkan. Itu hal yang prinsip di dalam iman kita. Dan di dalam Injil, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita membaca bagaimana Yesus memberikan pelayanan yang menyembuhkan, bukan melukai, bukan merusak, tetapi menyembuhkan. Dan yang disembuhkan itu orang yang menderita sakit kusta, suatu penyakit yang membuat yang bersangkutan kalau mengalami sakit penyakit seperti itu akan dikucilkan, tidak boleh bergabung dengan orang lain dalam kebersamaan. Mereka dianggap najis. Nah, Tuhan kita Yesus Kristus menjamah orang kusta itu dan disembuhkan. Artinya apa? Orang kusta itu dipulihkan kembali, direhabilitasi, dan diterima sebagai warga umat dan masyarakat Yahudi pada zaman itu. Prasyarat yang diberikan adalah ada ritual-ritual khusus. Misalnya, dia harus datang kepada imam,
membawa persembahan, entah itu burung, entah itu anak domba, atau lembu, mana yang bisa dipersembahkan. Kita ingat ketika Yesus dipersembahkan ke bait Allah, waktu pentahiran di bait Allah, Tuhan kita Yesus Kristus ditebus oleh kedua orang tuanya dalam ritual itu hanya dengan sepasang burung tekukur. Nah, bisa jadi orang-orang yang sakit kusta itu kalau masuk kategori yang miskin pasti tebusannya minimal sepasang burung tekukur itu. Dan kemudian ada ritual khusus, imam menjadi penanda penentu bahwa orang ini betul-betul sudah sembuh, sah, lalu diberi urapan-urapan minyak. Kalau mengacu dalam kitab Imamat bab 14, memang sangat rumit. Ritual ini terdiri dari persembahan burung, domba, dan gandum, serta pengurapan dengan minyak. Orang kusta yang sudah dinyatakan bersih akan diberi minyak pada telinganya, pada ibu jarinya, jari kaki, dan kepala mereka. Itu ritual yang dilakukan oleh imam untuk mereka. Dan ritual yang rumit dan penuh legalitas secara hukum kadang-kadang memberatkan. Dan Tuhan kita Yesus Kristus tidak mau menaruh beban-beban berat kepada orang kusta itu. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus juga tidak mau begitu saja menabrak hukum. Maka tetap diberi nasihat, pergilah kepada imam, tunjukkanlah dirimu, karena otoritas imam itu yang akan menentukan bahwa kamu sudah sembuh. Tapi apa yang terjadi? Tidak dikatakan apakah orang kusta tadi ketemu imam. Yang jelas justru dia yang sebetulnya dilarang oleh Yesus agar tidak cerita-cerita bahwa dia sudah disembuhkan. Justru dia menceritakan kabar itu kepada banyak orang, dan tidak dikatakan dia kembali kepada imam, tetapi dia bersukacita mewartakan dan orang percaya. Di situ buah otoritas Tuhan kita Yesus Kristus melampaui hukum-hukum. Yesus tidak menabrak hukum, tetapi tindakan kasihnya melampaui hukum-hukum itu demi martabat kemanusiaan. Sahabat berhadapan kasih ekologis yang terkasih, hal yang sama juga menjadi panggilan kita untuk mewartakan kebaikan yang tidak melulu bersikap dan bersifat legalistik, tetapi ada aturan-aturan yang menjadi pegangan kita. Misalnya untuk membangun kerukunan, persaudaraan, relasi hubungan antar agama dan kepercayaan, itu punya landasan-landasan yang kuat. Landasan Alkitabiahnya jelas bahwa Allah adalah Bapa semua orang, yang menerbitkan matahari untuk semua orang, menurunkan hujan untuk semua orang. Allah berkenan menyelamatkan semua orang. Itu jelas. Kitab suci mewartakan itu. Kutipan-kutipan bisa kita lacak lebih lanjut detail-detailnya. Tetapi gambaran umum bahwa membangun persaudaraan dengan siapapun itu punya landasan Alkitabiah yang jelas dan kuat. Dan itu menjadi perutusan kita. Yang kedua, tentu ajaran suci dan tradisi suci. Sepanjang sejarah kehidupan gereja tidak pernah tercerabut dari akar budaya dalam membangun relasi dengan semua orang tanpa diskriminasi. Yang kemarin saya kutip itu dari Lumen Gentium artikel 16, dan seluruh Nostra Aetate khususnya dalam rangka tidak boleh bersikap diskriminatif. Kemarin saya mengutip Nostra Aetate artikel ke-5. Nah, dalam rangka menghargai semua agama dan kepercayaan yang ada di dunia ini, kita punya landasan yang namanya
landasan konstitutif dogmatis Lumen Gentium artikel 16 sebagai konstitusi dogmatis yang tentunya itu mengikat kita semua karena sifatnya yang dogmatis. Maka kalau ada orang Katolik yang tidak mau bergaul dalam rangka hubungan antara agama dan kepercayaan, entah itu yang bersifat interreligius ataupun ekumenis, tidak sesuai dengan ajaran kitab suci, tidak sesuai dengan ajaran suci gereja, juga tidak sesuai dengan dokumen-dokumen, salah satunya Konsili Vatikan Kedua, lebih khusus lagi Lumen Gentium artikel 16 atau seluruh Nostra Aetate, 5 artikel dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semua memberi ruang positif untuk membangun dialog dan kerjasama dengan semua orang, seraya memberi kesaksian bahwa Yesus Kristus juru selamat semua orang, juru selamat semua orang, jalan kebenaran dan hidup. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk tidak tegar tengkuk keras hati seperti yang tadi diwartakan dalam surat kepada umat Ibrani dan juga Mazmur 95, tapi kita bersama Allah seturut kehendak Allah membangun kehidupan yang rukun, damai, sejahtera dengan siapa saja. Demikian renungan hari ini, semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.